Tema kita hari ini Immanuel. Saya percaya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya tidak pernah merasa aneh mendengar kata Immanuel. Sudah dari tahun ke tahun kita mendengarkan kata Immanuel itu. Sebetulnya apa tujuan Immanuel itu? Kenapa dia harus menyebut diri Immanuel? Mari kita baca Wahyu 21 ayat yang ketiga. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Luar biasa Tuhan kita. Maaf ya, maaf. Semua Tuhan selain Yahweh Bapa kita di surga dan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang lain, maaf, apalagi kalau ada di antara kita pernah berasal beragama yang lain dulu sebelum percaya Tuhan Yesus. Ternyata semua Tuhan yang lain itu selalu minta umatnya untuk membuatkan rumah buat Tuhan mereka atau rumah-rumahan. Ngerti gak maksud saya? Selalu ada tempat yang dibuat. Betul? Bahkan ada Tuhan tempatnya jauh sekali, sampai orang mesti ke jauh ke sana bayarnya mahal. Hanya Tuhan Yesus, hanya Yahweh Bapa kita di surga yang tidak pernah minta dibuatkan rumah atau rumah-rumah. Masih ingat perjanjian baru siapa rumah Tuhan itu? Doain. Perjanjian baru bilang siapa rumah Tuhan itu? Tidak tahukah kamu? Doayu. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini rumah Tuhan? The temple of God itu bukan di sana, di situ, di sana, tidak. Tapi di sini, di hidup kita, wow, gak ada Tuhan yang lain seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ayat 3 Wahyu 21. Hebat sekali. Lalu aku mendengar suara yang apa? Nyaring kok begitu? Yang kencang gitu loh. Nyaring tujuh apa yang gegap gempita. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah. Boleh gak pakai kata dipamerkan? Ya, show off, pamerkan. Lihatlah. Ada apa? Kemah Tuhan. Kemah Tuhan. Apa kata lain kemah Tuhan? Rumah dia, gereja. Kemah Tuhan ada di mana? Ayo, ada di mana? Cepat baca. Di tengah-tengah manusia. Dan Tuhan akan ngapain? Diam. Apa kata lain diam? Tinggal. Apalagi? Misalnya saudara dari Surabaya, sekarang tinggal di Philadelphia. Pindah. Itu yang satu. Dan Tuhan pindah. Pindah kemana? Ke dunia. Ia diam di tengah-tengah, akan ada di tengah-tengah manusia yang akan diam, akan pindah, akan tinggal bersama-sama dengan manusia. Dan manusia jadi apanya? Ayo, manusia jadi apanya? Jadi umatnya. Dan Tuhan jadi Tuhan mereka. Ini luar biasa. Inilah bukti Immanuel itu.
Jadi Immanuel itu artinya Tuhan dari surga pindah ke dunia. Pertanyaan saya, ini sudah terjadi atau belum? Ayo, sudah terjadi atau belum? Gak usah ragu-ragu. Ada yang bilang sudah, ayo yang lain jawab. Ini sudah terjadi atau belum? Yang di rumah boleh jawab juga. Saya buktikan. Sekarang yang nyata tiap hari itu setan atau Tuhan? Ayo coba dijawab. Yang tiap hari nyata dalam hidup manusia, yang nyata Tuhan atau setan? Setan. Tadi Pastor Rado bilang dari kepolisian Philadelphia menyatakan setahun ada berapa penembakan? Setahun sebulan. Ingat tadi Pak Jo? Sebulan. Ternyata sebulan. Nanti hari Rabu siang, ya, komunitas interfaith antar iman membuat apa ya, bukan demo istilahnya, di mana tadi? Pizza store karena ada penembakan. Ternyata dalam sebulan ini ada 500 kali penembakan di Philadelphia. Ngeri nggak? Atau yang mati berapa? Nah, saudara, kalau kita melihat ayat ini, ternyata Immanuel itu belum nyata. Betul? Karena yang nyata itu setan. Pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, kejahatan-kejahatan yang lain. Maka itu Wahyu 21 ayat 3 belum terjadi. Loh, ya atau tidak? Kalau ada Tuhan di tengah-tengah manusia, ya, perhatikan pertanyaan ini. Kalau ada Tuhan di tengah-tengah manusia, lalu Tuhan jadi Tuhan mereka dan manusia menjadi umatnya, tolong jawab pertanyaan saya. Seharusnya setan tetap eksis atau setan yang minggir? Ayo, seharusnya setan eksis nyata atau setan minggir? Minggir. Maka itu saya tanya, sekarang yang kita lihat di dalam hidup sehari-hari kita, setan atau Tuhan? Ayo jawab. Setan atau Tuhan? Ayo, susah bener jawab. Maaf, saya harus ngomong lebih dalam lagi. Kira-kira di keluarga-keluarga Kristen lebih banyak ada siapa? Tuhan atau setan? Ayo. Nah, yang bawa siapa? Loh, kalau dalam keluarga Kristen dan setan, yang bawa siapa? Jawab. Sendiri, gak mungkin. Sama dari tadi kita jawab. Betul, percaya setan datang sendiri? Enggak, mesti ada yang ngundang. Kenapa? Loh, saya tanya, setan itu gak akan datang kalau gak ada yang ngundang. Serius. Nah, ini masalahnya. Sudah berapa ribu atau ratus kali kita dengar khotbah Immanuel. Banyak kali, bukan? Mari kita buktikan apa betul Immanuel itu sudah nyata di hidup kita. Yang di rumah perhatikan. Saya belum pernah menemukan ayat lain sejelas Wahyu 21 ayat 3. Betapa Bapa di surga rindu, kangen, pindah dari surga ke dunia karena Dia sayang manusia. Amin. Maka itu saya tanya lagi, saya baca ya.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Tuhan, rumah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dan Tuhan akan diam, akan tinggal, akan pindah dari surga ke dunia bersama-sama dengan manusia. Dan manusia akan menjadi umatnya. Dan dia, Yahweh Tuhan kita, akan menjadi Tuhan mereka. Saya tanya lagi, ini Immanuel sudah terjadi atau belum? Nah, itu yang betul. Belum. Sebab sampai hari ini setan yang masih ada di antara manusia. Bahkan maafkan saya, tidak sedikit di rumah-rumah orang Kristen lebih banyak setannya daripada Tuhan yang hadir. Saudara perhatikan ini, mengerikan sekali. Maka itu mari, kalau tema yang Bapak Gembala beri kepada kita, buka Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat yang ke-19. Dan ayat 20 nanti kita akan belajar. Matius 18 ayat 19 dan 20. 19 dulu ya. Matius 18 ayat 19 dulu. Papa, kalau hari ini kami belajar tentang Immanuel, sungguh kami minta kepadamu, kami gak sekedar belajar, kami gak sekedar dengar khotbah, tapi kami ingin menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan itu tinggal bersama kami di dunia ini. Dan orang-orang yang kenal kami, teman kami, sahabat kami, rekan-rekan kami, anggota keluarga kami, mereka bisa melihat Immanuel itu lewat hidup kami. Roh Kudus, sehingga Natal ini kami gak sekedar merayakan Immanuel, tapi betul-betul kami mengalami Immanuel itu dalam nama Yesus. Setuju doa ini saudara? Terus saya tanya, setuju doa ini? Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Nah, tidak ada dua orang di dunia ini sepakat kecuali suami istri. Karena kata sepakat itu mean agreement. Nah, kalau sepakat berarti ada otoritas yang lebih tinggi di antara dua orang itu. Itulah ikatan pernikahan. Jadi tidak sembarang, tidak asal dua orang. Enggak. Misalnya saya dengan Pak Pendeta Beni buat kesepakatan, nggak bisa. Karena dua orang yang buat kesepakatan itu cuma suami istri di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan jamin, kalau suami istri sepakat in one accord, ya satu hati, satu pikiran, baca sama-sama. 1, 2, 3 per. Baca 1, 2, 3. Permintaan mereka. Mereka itu siapa? Suami istri. Permintaan suami istri itu akan diapakan? Dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Ini loh dahsyatnya Immanuel ini. Minta berapa hal yang dikabulkan? Ayo baca. Minta berapa hal? Ya apapun tuh berapa, saya tanya kok. Bukan banyak, salah. Tak terhingga. Apa saja. Awas yang geragas dan rakus. Jangan salah terjemahkan ayat ini. Woi, minta apa saja. Ayo minta pesawat 4, taruh mana? Ayo minta gajah 5. Ayo minta apa lagi? Bukan itu. Permintaan suami istri. Saya ulangi. Kerinduan suami istri
permintaan papa mama itu pasti seputaran keperluan keluarga. Ya atau tidak? Pasti. Kita sebagai suami istri, sebagai papa mama, nggak mungkin minta yang aneh-aneh. Setuju saya bicara ini? Jadi ini yang dijamin kalau Immanuel itu hidup dengan kita dan kita hidup dengan Immanuel itu. Minta apapun juga, permintaan suami istri, permintaan papa mama itu akan dikabulkan. Ini luar biasa. Saya tanya lagi, berarti seharusnya keluarga-keluarga, termasuk keluarga kita masing-masing, menurut Matius 18 ayat 19, akankah atau bakal ada masalah yang gak selesai atau tidak? Berarti pertanyaan saya, kalau suami istri sepakat, itu artinya Immanuel ada di hidup keluarga kita dan di hidup kita, dan dijamin minta apapun juga. Itu seputaran keluarga. Pertanyaannya, mungkinkah ada keluarga yang masalahnya bertahun-tahun gak selesai-selesai? Tidak. Karena minta apapun juga. Tapi saya tanya balik, menurut kita semua, yang namanya suami istri, namanya rumah tangga, namanya keluarga, sering ada masalah gak? Jawab, sering ada masalah gak? Berarti kalau dalam hidup suami istri, dalam hidup rumah tangga ada masalah yang gak selesai-selesai, balik kepada ayat ini, berarti suami istri itu bagaimana? Tidak sepakat. Jujur ya saudara, jujur. Tahun depan kami akan mensyukuri 30 tahun pernikahan kami. Ada istri saya di sini, ada banyak anak-anak saya di sini. Anak-anak saya yang sering tinggal serumah dengan kami, banyak sudah ganti-ganti. Mereka menjadi saksi. Maaf, saya cuma cerita untuk kemuliaan Tuhan. Hampir 30 tahun kami menikah. Masalah pribadi kami itu kecil sekali. Ada, bukan berarti nggak ada masalah. Nggak mungkin karena manusia kok. 90% masalah yang kami hadapi itu selalu masalahnya orang lain. Tanya Joe dan Vivi yang sering kami tinggal sama-sama. Kalau kami jalan di mobil atau di mana, orang dengar telepon, selalu masalahnya orang yang harus kami beres. Maaf ya saudara, ini kesaksiannya. Jadi untuk masalah kami hampir tidak ada, kecil sekali. Karena kami membuktikan hebatnya ayat ini. Sepakat. Ini betul-betul luar biasa. Kami pernah punya pengalaman yang unik. Ya, waktu itu kami diajak jalan-jalan oleh 6 keluarga dari Subang, Jawa Barat, dengan Bandung ke Bali, rame-rame. Nah, sampai di Pasar Sukawati dan Pasar, saya nggak tahu siapa yang ngajak usul, yang punya usul. Ayo bapak-bapak jalan, bapak-bapak, ibu-ibu jalan, ibu-ibu, anak-anak ikut mamanya. Ya udah, saya ikut bapak-bapak. Terus saya lihat ada satu tempat buah
Kan bagus. Nah, saya pikir ini istri saya paling pasti suka. Nah, berapa bapak-bapak itu tahu? Karena saya nawar dan ditanya untuk siapa? Yang untuk Ciluis. Saya bilang, udah saya beli. Jam yang ditentukan kami kumpul. Saudara, itu jadi kesaksian yang luar biasa. Ternyata di tempat yang lain ketika ibu-ibu ini jalan juga, Ciluis bisa mikir barang yang sama. Wah, ini 4 buah ini korden pasti sulit. Jadi akhirnya saya beli 1, dia beli 1, tapi nggak janjian. Dan itu jadi kesaksian, kok bisa begini? Dan mereka dengar. Karena waktu saya nawar itu ada, dan ternyata waktu Ciluis nawar barang, tapi tempat yang beda, barangnya sama. Saya tidak tahu siapa yang punya pengalaman seperti itu. Satu saat ada 2 keluarga dari kota Sydney mengajak kami naik cruise. Itu bulan September, saya lupa tahun berapa. Berangkat dari Seattle, Washington, dan kami terus ke Alaska. Ingat gak sampai kota mana? Nah, sampai satu kota saya lupa di mana. Sama. Ya, 3 suami jalan sendiri, 3 istri dengan anak-anak yang lain jalan sendiri. Muter. Nah, nggak tahu masuk di toko CD ya, toko apa itu, compact disc itu. Lihat-lihat, nah, saya tahu lagu klasik kesukaan istri saya. Pas ada sale, saya beli. Nah, 2 suami ini, Ciluis suka. Karena tahu waktu kami balik ketemu satu tempat, kaget. Ternyata Ciluis beli CD yang sama persis. Nggak tahu di toko mana. Ya akhirnya salah satu suami kembalikan. Ngapain beli 2? Wih, itu jadi kesaksian yang luar biasa. Ngerti nggak kesaksian? Sepakat. Maka itu ayo suami istri pulang dari kebaktian ini. Yang di Indonesia besok pagi ini sudah subuh toko tutup semua. Ayo kita tes masing-masing suami istri, mau ke Target bareng atau mau ke CVS bareng. Ini toko-toko di Amerika ya. Coba suruh mencari 2 orang ini cari barang bisa bersama nggak ketemu. Nanti nggak ilustrasi yang saya berikan. Ini luar biasa. Sepakat. Maaf, saya tidak tanya tentang pribadi keluarga demi keluarga. Kira-kira kisah ini sangat mungkin terjadi, gampang terjadi, atau mustahil terjadi buat suami istri bisa punya keinginan yang sama untuk ke satu toko atau tempat yang berbeda? Cepat jawab. Saya cuma tanya, bukan tentang saudara, gak usah takut jawab. Sangat mudah terjadi atau sangat sulit terjadi? Mudah atau sulit? Cepat aja. Mudah sulit susahnya. Sangat mudah terjadi atau sulit terjadi? Sulit. Berarti belum sepakat. Ibu yang sana jangan foto-foto terus ya Bu. Ini penting. Ngecek kesepakatan kita. Saudara perhatikan. Papa mama yang tidak sepakat, tidak sehati, anak-anak bakal pusing. Jawab cepat. Bingung. Kalau papa mama gak kompak menyatakan pendidikan anak-anak itu capek. Betul tidak? Jadi Immanuel itu dimulai dari hidup kita suami istri bagaimana? Harus. Tidak bisa
Immanuel tinggal dalam rumah tangga Kristen yang tidak sepakat. Tolong ya suami istri, ayo kita belajar hari ini. Coba merenung sebentar, kira-kira bagaimana cara yang paling mudah membuat suami istri itu bisa sepakat? Cara yang paling gampang. Cepat belajar. Ayo, yang paling gampang. Mikir saudara, kan ini permintaan Tuhan untuk sepakat, betul tidak? Harus ada caranya. Kira-kira yang paling gampang bagaimana? Pak Gembala menjawab, doa atau rohani. Makan. Makan. Gimana makan maksudnya? Suka tanya. Seleranya. Oh, seleranya. Wah, itu lain lagi. Saya akan cerita soal selera. Ayo yang lain. Apa? Saling mengalah. Betul. Nah, kembali masalahnya. Saling ngalah itu mudah atau susah? Uang yang tenang. Betul. Susah. Saling ngalah itu karena pada dasarnya kita ini keras kepala. Betul nggak? Kalau kepala lembek bahaya. Jadi ini keras kepala. Nah ini yang harus terjadi dalam hidup suami istri. Saling mengalah. Nah, repot lagi lu saling mengalah. Cuma 2 orang. Dengar ya, cuma 2 ekor. Kira-kira siapa yang untuk milih yang ngalah dulu aja bisa berjam-jam gak ketemu-ketemu? Lo betul tidak? Lo cepat jawablah. Betul ya? Bisa berminggu-minggu. Gak bisa kamu, gak bisa aku, gak bisa. Terus sampai ngalah saling ngalah itu aja repot. Apa? Ngomong. Oh ya. Saya kira apa tadi ngomongnya. Bayangkan itu manusia. Jadi kesimpulannya sampai di sini. Sang Immanuel itu bakalan mudah atau susah jadi Immanuel buat kita kalau model kita seperti ini. Bakal mudah atau susah? Dianya bingung, jadi aku ini menurut yang dua-dua sama ngotot. Sekali lagi anak-anak yang menderita, bingung dan apa. Nanti kita kembali ke Matius 18, 1 Korintus 7 ayat yang kelima. 1 Korintus 7 ayat yang kelima. Roh Kudus tolong kami supaya mulai hari ini semua kami menjadi orang benar. Janganlah kamu saling menjauhi. Ini bicara suami istri. Ini bicara masalah seks. Harus kecuali dengan dengan apa? Persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya suami istri mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu suami istri kembali hidup bersama-sama. Nah, ada siapa supaya? Supaya ini saya orang Surabaya, bodes elek itu. Terus bodes elek. Yang nggak tahu maafkan saya sudah menerjemahkan. Si kunyuk itu, kunyuk tahu kalau kunyuk tahu ya. Supaya si kunyuk itu, supaya si setan itu jangan apa? Menggodai suami istri. Karena suami istri tidak tahan bertahan. Ini masalah seks atau hal lain. Jadi kalimat ini penting kecuali dengan persetujuan bersama. Maka kalau suami istri
selalu menggunakan persetujuan bersama, hidup ini luar biasa. Nah, saya pernah ingat dalam dunia bisnis, dalam dunia politik bilateral, urusan dua negara, ada istilah apa itu? Ya, ada singkatan MOU. Masih ingat? Bisa tanya, masih ingat? Kakek nonton sinetron, kakek masih ingat MOU? Ya kan? Jadi ada persetujuan bersama. Tolong ya papa mama hari ini, supaya anak-anak kita bahagia, supaya Immanuel itu nyata di hidup kita. Kalau suami istri sepakat, jawaban tadi saling mengalah nggak akan sulit kalau dua-dua mengalah. Yo, kok diam saja. Amin. Jangan amin dulu, sesuatu. Loh, satu ngalah aja susah, apalagi dua-dua. Loh, betul nggak? Tapi saya menemukan rahasia ini. Bagaimana kita dua-dua suami istri bisa saling mengalah bersama-sama? Kalau doa Bapa kami kita genapi, jadilah, ayo jadilah benar. Kalau suami istri mau menyerahkan haknya kepada kehendak Tuhan supaya jadi di keluarga kita, jadi nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Karena untuk memilih siapa yang ngalah duluan, saya tanya lagi, gampang atau susah? Ayo, untuk suami istri cari siapa yang ngalah duluan. Susah atau mudah? Susah. Nah, maka itu dua-dua harus mengalah untuk menaklukkan kehendaknya kepada kehendak Tuhan. Jadilah kehendak. Artinya suami istri harus mengetahui apa kehendak Tuhan. Maaf, dan ini yang kami pakai dalam pernikahan. Begitu ada keributan yang muncul di antara kami, maka kami mulai tenang. Kira-kira dalam kasus seperti ini kehendak Tuhan itu apa? Begitu kehendak Tuhan itu sudah kami ketahui, ya sudah. Berarti keinginan saya dan keinginan istri saya harus kita gugurkan. Lakukan yang keinginan Tuhan. Amin. Baru kita selesai. Maka kesepakatan bisa kita capai. Karena dua-dua berarti menyerahkan kehendaknya sendiri. Maka itu doa, jadilah kehendakmu, itu luar biasa. Dan Tuhan Yesus mengalami itu 2 kali. Kedua, waktu di Taman Getsemani. Masih ingat dia doanya bagaimana? Bukan? Terusan dong. Bukan kehendakmu yang jadi, tapi suami istri, yakinkan diri saudara mulai hari ini, tidak ada pertengkaran dan peperangan dalam rumah tangga kita kalau masing-masing 2 orang itu berani berkata seperti doa Yesus, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Rumah tangga pasti aman. Betul? Nah, yang sudah rajin ngotot bertobat hari ini. Ada nggak orang rajin ngotot? Saya tanya, ada nggak orang rajin ngotot? Banyak, puji Tuhan, jujur semua. Banyak. Maka itu hati-hati. Orang Amerika suka ngomongin, it is my right. Pernah dengar orang ngomong begitu? Nah, itu bertobat. Taklukkan kehendak diri sendiri kepada kehendak Tuhan. Indah rumah tangga. Kembali kepada 2 kisah itu, dan itu jadi kesaksian. Jadi mereka-mereka yang tahu kejadian peristiwa itu suka menceritakan pada orang lain. Heran kok bisa
Padahal nggak telepon, nggak apa, kok bisa sama yang diinginkan? Itu karena saya nggak belajar mikirkan apa yang kesenangan istri saya, apa yang dia suka. Ternyata dia pun mikirkan apa yang dia suka. Maka itu bisa disamakan. Itu indah luar biasa. Amin. Mau nggak keluarga kita seperti itu? Harus. Nah, saya akan jawab Pak Gembala soal makan. Nah, ini luar biasa. Ingat, tidak ada buku lain di Alkitab, tidak ada buku lain di dunia selain Alkitab yang Tuhan Yesus berkata begini. Menikah itu satu kepala, terus bukan sebuah tiang. Nah, satu tubuh, satu kepala, satu tubuh. Itu hanya Alkitab yang menulis. Jadi seorang pemuda kalau mau menikah, dia siap potong badan, tinggal kepalanya saja. Seorang gadis kalau mau menikah, siap potong kepala, tinggal badannya. Nah, kepalanya si gadis ditempelkan ke badannya si pemuda. Itu yang dikubur. Jadi yang hidup tinggal satu, bukan dong. Tinggal kepalanya laki-laki dan tubuhnya perempuan. Itu namanya suami istri. Nah, Pak Benny, ini rahasia. Saya selalu ngetes pernikahan setelah 6 bulan berjalan. Berarti seorang pria setelah menikah, dia punya perut sendiri atau tidak? Mikir, dia punya perut sendiri atau tidak? Kenapa tidak? Ini serius, kenapa tidak? Cepetan. Karena badan si pemuda sudah dipotong. Maka itu kalau menikah, ya dulu ada beberapa makanan saya nggak suka, tapi istri saya sukanya luar biasa. Nah, setelah menikah kembali, saya jadi suka yang dia suka. Karena perut saya sudah jadi perut dia, saya nggak punya perut lagi. Loh, betul tidak? Makanya sudah kawin bertahun-tahun, masa masih beda-beda bertobat? Berarti belum sehati, belum sepakat. Itu soal perut. Nah, tapi ini masalahnya. Berarti setelah menikah, yang punya otak yang mana? Yang punya otak itu mana? Kepala atau badan? Coba jawab. Berarti istri nggak punya. Loh, saya ingin tanya betul. Jadi istri nggak punya? Ya wis. Loh, gampang bukan? Loh, kok nggak enak betul? Loh, betul atau salah saya ngomong ini? Coba jawab. Ini demi Immanuel nyata. Jadi setelah menikah, seorang pria nggak punya perut, seorang istri saya tanya, kok nggak punya kepala, nggak punya otak? Tersinggung ini, dia nggak punya otak. Maka itu kalau pernikahan ada 2 otak, itu rumah tangga otak-otak. Kan gitu gampang. Ya, Pak Ron terjemahnya otak-otak itu apa? Fish apa ya? Fish cake. Wah, ini ya udah pokoknya begitu terjemahan. Serius saudara, ini hukum yang luar biasa. Jadi karena satu kepala satu tubuh, otomatis gampang sepakat. Lu betul atau salah? Otomatis gampang sepakat. Karena satu kepala satu tubuh. Wah, ini luar biasa hukum Tuhan itu. Maka itu dalam kehidupan kita, ya. Maka itu dalam kehidupan kita
Kita harus tahu apa yang Tuhan ingin dan apa yang Tuhan tidak ingin. Oke, saya mau baca satu tulisan tentang sepasang sepatu. Pasti yang belum pernah baca, saya bacakan. Saya nggak tahu yang nulis ini siapa. Ya, kalau saya akan pelan-pelan baca. Sepasang sepatu. Belajar dari sepasang sepatu. Satu, bentuknya tidak persis sama. Betul atau tidak? Ya, kanan kiri ini nggak persis sama. Yuk, saya tanya iya atau tidak? Cepat jawab gitu loh. Namun serasi. Nomor 2, saat berjalan tidak pernah kompak. Keren loh, betul nggak? Kalau kompak, nggak pernah kompak. Ya toh? Tapi tujuannya sama. Yes. Wih, luar biasa. Yang ketiga, tidak pernah ganti posisi. Celaka itu. Terus kanan pakai kiri, pakai kanan, bagaimana? Tidak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Nomor 4, tidak pernah ganti pasangan walaupun sudah usang. Wow. Ini hebat saya. Yang Ya. betul nggak? Nggak lucu. Misalnya sepatu kiri saudara kok mulai lubang. Ini aja. Pakai bambu. Maaf saya ngomong. Hebat, nggak pernah ganti pasangan. Ya, walaupun sudah usang karena dimakan usia. Yang kelima, sederajat, namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Nomor 6, bila yang satu hilang, yang lain tidak memiliki arti. Wow. Yes. Ih, keren betul ya. Itu dia. Yang ketujuh, tidak pernah saling menginjak ataupun saling tendang. Nah, lucu, coba. Loh, hebat ya, Bang, yang nulis ini siapa? Kok bisa ada kata-kata yang setuju ya? Nah, maka itu suami dia saling tendang, saling minjak. Apa itu orang juga kayak gini? Oke, yang keberapa? 8. Apabila yang satu sakit karena robek hingga harus dijahit, maka yang lain, yang satu setia menunggunya. Walau tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu di depan, yang lain di belakang. Lagi sekali jangan bareng, dua-dua di depan, dua-dua di belakang. Nggak lucu. Namun tidak akan pernah meninggalkan satu sama yang lain. Terus akronimnya, sepatu, sejalan, sampai tua sepatu. Sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik bagi kita memahami arti sebuah perbedaan dan kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pertemanan, dan persahabatan. Setuju ya? Belum setuju? Nah, kalau enggak ya jaga aja. Enggak pakai sepatu artinya. Ini hebat. Suami istri, ayo kita jujur. Siapa yang sepanjang 2021 langganan bertengkar, bertobat? Setuju? Tinggalkan semua yang jelek dalam pernikahan kita. Masuk 2022 dengan model sepatu. Amin. Amin. Suami istri, jangan kamu cari ganti lain. Luar biasa. Pak Ramon punya pengalaman. Minggu lalu kami diajak Ani ke video ya, Philadelphia apa? Video motret. Pak Ramon ini beli sepatu. Nggak tahu yang salah, yang beli atau yang menjual. Yang menjual. Sampai di rumah Pastor Atu dibuka cuma satu sepatunya, satunya beli. Bagaimana? Lucu ya, udah makan. Ya harus gimana ini kan? Oke. Nah, jadi
kita isi dengan tertawa guruan ini, surga di dunia. Betul nggak? Tidak. Jadi ada kesalahan itu wajar. Matius 18 ayat 20 sekarang. Ayat 20. Jadi kita masih merindukan Immanuel terjadi di keluarga kita, amin. Ya. Kalau ada kesepakatan harmonis suami istri, suka mengampuni. Matius 18 ayat 20. Saya akan baca dengan terjemahan yang betul. Sebab di mana ada dua orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam nama. Wow. Ya. Dua orang pertama itu siapa? Ayat 19. Iya. Suami istri. Dan kalau ada dua orang yang adalah suami istri, lalu ada orang-orang ketiga. Siapa orang-orang ketiga? Anak-anak. Ketika papa mama kompak, sepakat sehati, saling menaklukkan diri, saling mengerti, ajak kumpul anak-anak di dalam nama Yesus. Siapa yang di tengah-tengah keluarga itu? Jawab, siapa yang di tengah-tengah keluarga itu? Tuhan Yesus. Tanyakan saya. Kalau setiap keluarga ada Tuhan Yesus, bukan ada gambarnya Tuhan Yesus beda. Silakan di rumah saudara pasangi gambar Yesus di semua pintu, sampai pintu WC pun ada gambar Yesus. Misalnya pintu dapur, pintu pagar, pintu mana. Tapi kalau dua orang di rumah itu rajin bertengkar, Yesusnya ada nggak? Nggak ada, cuma gambarnya yang ada. Dan percaya setan nggak pernah takut dengan gambar Yesus. Kalau setiap keluarga ada Yesus Kristus Tuhan Raja segala raja di tengah-tengahnya, saya tanya, ada nggak setan berani masuk ke situ? Nah, ini loh rahasianya imannya. Kalau Tuhan Yesus berkata, sebab di mana ada suami istri dan anak-anak berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini Immanuel. Tinggal di rumah kita, pasti surga. Tapi harus Nah, saya tanya, setelah kita baca dua ayat ini, ayat 19 dan 20, dengar baik-baik. Berarti kita ini lebih mudah mengundang setan atau mengundang Yesus? Saya mikir. Loh, saya tanya kok. Setelah kita baca dua ayat ini, ternyata kita lebih mudah mengundang setan atau mengundang Yesus? Tenang nih. Sungguh, atau saya tanya balik, kalau saudara masih bingung. Setelah kita baca dua ayat ini, ternyata kita lebih mudah mengusir setan atau mengusir Tuhan Yesus? Nah, itu aja. Kalau percaya aku. Lu betul tidak? Lu jawab dong. Ayo Pak Gembala wakil jawab. Secara umum saya berkata. Secara umum iblis lebih. Suara ngeri. Secara umum ternyata kita lebih mudah mengusir Yesus daripada mengusir setan. Secara umum kita lebih mudah mengundang setan daripada mengundang Yesus, karena kita lebih sering gak sepakat. Betul? Ayo hari ini kita berubah. Immanuel, Amin. Kamu cepat